Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Zarotun Akmalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Yang pertama ada periode pengusulan Pancasila, yang kedua ada periode perumusan Pancasila, yang ketiga ada periode pengesahan Pancasila. Dari periode pengusulan Pancasila, benih nasionalisme sudah tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Himpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Selanjutnya periode perumusan Pancasila. Periode perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajman Widyadiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibanse, yaitu yang berasal dari Jepang. Sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Handikusumo, Mr. Supomo. 4 tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar-dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Pada sidang pertama BPUPKI, pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, beberapa anggota BPUPKI meminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan blueprint negara Republik Indonesia yang akan didirikan pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis. Isi dari Piagam Jakarta yaitu usulan-usulan blueprint negara Indonesia telah dikemukakan oleh anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Selama reses antara 2 Juni sampai 9 Juli 1945, 8 orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil tersebut mendengarkan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda, kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9, yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan negara dan agama. Dalam menentukan hubungan negara dan agama, anggota BPUPKI terbelah antar golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler di mana negara semakin tidak diperboleh bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara 2 golongan yang dilakukan oleh Panitia 9 tercantum dalam sebuah dokumen rancangan pembukaan hukum dasar. Sesi 2 sidang BPUPKI.
pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, dokumen rancangan pembukaan hukum dasar Baca Piagam Jakarta dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen rancangan pembukaan hukum dasar tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda, yaitu Declaration of Independence berasal dari 1 sampai 3 yang diperluas menjadi 12 paragraf, dan pembukaan berasal dari 4 paragraf tanpa perluasan sedikitpun. Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta, yaitu dengan menghilangkan kata serta dalam sub anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI yang merupakan rumusan resmi pertama jarang dikenal oleh masyarakat luas. Sidang BPUPKI menyerahkan Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh bangsa Indonesia lebih awal dari kesepakatan mula dengan Tentara Angkatan Darat. Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat. Penduduk wilayah Indonesia oleh Nica menjadikan wilayah Republik Indonesia semakin kecil dan mendesak. Akhirnya, pada akhir tahun 1949, Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodokkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat, dan hanya menjadi sebuah negara bagian saja. Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta. Namun, Republik Indonesia Serikat sendiri mempunyai sebuah konstitusi federal sebagai hasil permufakatan seluruh negara bagian Republik Indonesia Serikat. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, rumusan dasar negara terdapat dalam Muqaddimah pembukaan. Paragraf ketiga Konstitusi RIS disetujui pada tanggal 14 Desember 1949 oleh 16 negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat. UUD sementara. Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta. Pada bulan Mei 1950 hanya ada 3 negara bagian yang tetap eksis, yaitu RI Yogyakarta, NIT, dan NST. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif, RI Yogyakarta dan RIS sebagai kuasa dari NIT dan NST menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan konstitusi RIS menjadi UUD sementara. Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS nomor 7 tahun 1957 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara LN RIS tahun 1950 nomor 56 TLN RIS nomor 37 yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Muqaddimah pembukaan UUD sementara 1950.
Pancasila di era Orde Lama. Masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959 terjadi perubahan Republik Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi, yaitu menjadi Republik Indonesia Serikat pasca Konferensi Meja Bundar. Republik Indonesia Serikat terdiri dari Republik Indonesia dan negara-negara bagian lain. Terjadi perubahan konstitusi UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Republik Indonesia menggunakan UUDS 1950. Salah satu yang berjasa besar dalam perubahan bentuk negara dari negara serikat kembali menjadi negara kesatuan adalah Perdana Menteri Muhammad Natsir yang berasal dari Partai Masyumi yang gigih melobi tokoh partai-partai lain dan tokoh negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat atau yang dikenal dengan nama Mosi Integral. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno mempersiapkan pemerintahan sosial bagi demokrasi terpimpin. Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup oleh MPRS melalui TEP MPRS nomor 3 MPRS 1963. Pancasila sebagai satu-satunya alat pemersatu dan jawaban terhadap persoalan bangsa atau menjadi ideologi negara. Pancasila ditafsirkan ke dalam Paul Usdek. Pancasila era Orde Baru. Peristiwa G30 SPKI menandai melemahnya legitimasi kekuasaan Presiden Soekarno. Turunnya surat perintah 11 Maret semakin memperkuat polisi politik Jenderal Soeharto. Pada awal tahun 1967, Soekarno dilantik MPRS sebagai presiden menggantikan Insinyur Soekarno. Pancasila pada masa Orde Baru menjadi doktrin dan harus dijadikan secara murni dan konsekuen. Pancasila dimaknai menjadi 36 butir implementasi Pancasila. Penyimpangan Pancasila masa Orde Baru. Pancasila menjadi sesuatu yang sakral, dijadikan instrumen politik untuk menjaga status quo kekuasaan yang sedang dipegang oleh rezim. Pancasila menjadi nilai yang diurai secara positifik. Pancasila secara sistematik dimaknai secara tunggal. Dengan didirikannya BP7 lengkap dengan program perantara pedoman penghayatan pengalaman Pancasila P4. Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan politik termasuk partai politik dan ormas. Pancasila pada masa reformasi. Presiden Soekarno-Hatta mengundurkan diri setelah didemo besar-besaran oleh mahasiswa pada bulan Mei 1998. Pada masa awal reformasi, hal-hal berbau Pancasila dihindari karena identik dengan masa otoritarian Orde Baru. Dampak lain Pancasila identik dengan Orde Baru yaitu UU Sidiknas. Pancasila tidak masuk ke dalam kurikulum pendidikan.
Isi tentang Pancasila masa reformasi. Yang pertama, menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Pancasila. Kedua, munculnya jargon Saya Indonesia, Saya Pancasila. Berdirinya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Isu radikalisme, terorisme, khilafah dan neokomunisme, RUU, haluan ideologi Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang materi kedua, yaitu tentang ideologi Pancasila. Yang pertama, ideologi merupakan dari dalam dua bahasa, yaitu idea yang artinya gagasan, logos atau ilmu pengetahuan. Hakikat ideologi. Yang pertama, ideologi menjadi bagian yang tak terpisah dari kehidupan umat manusia. Yang kedua, ideologi bukan sekedar pengetahuan teoris belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Yang ketiga, ideologi suatu pilihan yang jelas menuntut komitmen untuk mewujudkan semakin mendalam kesadaran ideologi seseorang, berarti semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. Yang kedua ada fungsi ideologi. Yang pertama, menurut Carlton Clamber-Roth, mempersatukan rakyat satu negara atau pengikut satu gerakan yang berusaha mengubah dasar negara. Yang kedua, alat komunikasi simbolis antara pemimpin dan yang dipimpin. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan dan perilaku publik. Yang keempat, memberi arti akan keberadaan manusia serta menjadi arah dan tujuan bagi kemajuan masyarakat. Sifat-sifat ideologi. Yang pertama, ideologi dibagi menjadi dua, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka suatu sistem pemikiran yang terbuka atau nilai-nilai dalam ideologi tidak dipaksakan dari luar, digali dari masyarakat itu sendiri, mengambil yang bersifat positif dari ideologi yang lain. Yang kedua ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup ini sistem pemikirannya yang tertutup, artinya nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi merupakan cita-cita dari pencetus ideologi tersebut. Misalnya ideologi komunis oleh Karl Marx. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama, para pendiri bangsa menginginkan Pancasila sebagai dasar yang sekaligus sebagai ideologi nasional. Yang kedua, ada nilai dan fungsi filsafat Pancasila telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Yang ketiga, ada secara melembaga dan formal kedudukan dan fungsi Pancasila ditingkatkan dari filsafat hidup menjadi filsafat negara. Selanjutnya ada 3 alasan kenapa Pancasila masih dibutuhkan. Yang pertama, sebagai perekat bangsa dan mampu mengikat menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia menghadapi perkembangan masyarakat di era globalisasi. Yang ketiga, sebagai filter atas berbagai pengaruh negatif fenomena modernitas. Pancasila sebagai
ideologi terbuka, yaitu Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu. Selanjutnya ada Pancasila senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dimensi ideologi terbuka. Yang pertama, menurut Dr. Alfian, yang pertama dimensi realitas berasal dari nilai real yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua ada dimensi ideologisme, mengandung idealisme, bukan angan-angan yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik. Yang ketiga ada dimensi fleksibilitas, memiliki keluasan untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan jati diri. Selanjutnya ada macam-macam nilai. Menurut Harold Laswell, yang pertama ada kekuasaan, yang kedua ada pendidikan atau penerangan, yang ketiga ada kekayaan, yang keempat ada keterampilan, yang kelima ada kasih sayang, yang keenam kejujuran, yang ketujuh keadilan. Ciri-ciri nilai pada masyarakat modern menurut Delir Noor: menjaga waktu dinamis, toleran terbuka, orientasi pada masa depan, orientitas pada masa depan, status karena prestasi, keterkaitan pada lingkungan yang lebih luas, pergaulan internasional. Yang selanjutnya masyarakat bersifat lugas. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yang artinya falsafah dan filosofi dari bahasa Inggris atau Yunaninya filosofia. Kata filosofia dalam kata majemuk yang tersusun dari kata philos dan philen yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan sophia berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Jadi, filosofi menurut harfiah adalah mencintai dengan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Filosofos adalah orang yang mencintai pengetahuan. Filsafat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat produk dan filsafat proses. Filsafat produk bisa digolongkan dengan Pancasila. Filsafat sebagai ilmu atau metode. Yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup, misal agama dan Pancasila. Yang ketiga, filsafat dalam arti teoritis atau yang disebut dengan praktis, tindakan segala aspek dalam kehidupan. Selanjutnya ada Pancasila. Dalam filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Selanjutnya ada hakikat Pancasila, dibagi menjadi dua sistem, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif yang disusun secara sistematis. Yang kedua ada deduktif, yaitu mengamati dari gejala-gejala sosial budaya masyarakat. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud
Sistem filsafat itu adalah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, tidak berpecah belah, dan saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan atau suatu kesatuan yang utuh. Pancasila memiliki ciri khas khusus yang berbeda dari yang lainnya seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, kapitalisme, dan banyak lainnya. Yang materialisme lebih cenderung tertutup, tidak terbuka. Yang idealisme adanya jiwa atau roh. Yang rasionalisme adalah akal atau logika. Yang liberalisme atau yang disebut dengan kebebasan, tidak ada nilai-nilai. Inti-inti Pancasila adanya Tuhan dan manusia. Yang pertama, rakyat dan adil. Dalam filsafat ada penyelidikan aspek. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang keberadaan. Contoh, kursi dan gejala sosial. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan pengetahuan. Aksiologis adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, membahas tentang filsafat dan nilai Pancasila. Isi arti Pancasila yang umum, yang pertama adalah korektif, yaitu isi Pancasila dalam korektif negara dan bangsa Indonesia. Yang kedua, tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, khusus dan konkret, yaitu Pancasila dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, konkret, dan dinamis. Yang selanjutnya ada nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai itu ada tentang kaitannya, yaitu nilai kenikmatan. Yang kedua, nilai kehidupan. Yang ketiga, nilai kejiwaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.